Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 42 Jakarta dari kelas 11 B2 dan berasal dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Cynthia Salim sebagai narator yang akan membawakan sebuah drama penuh keajaiban, pengharukan, dan juga dramatis berjudul Putri Kemarau. Sebelum menuju ke dramanya, izinkan kami untuk memperkenalkan tokoh-tokoh di dalam drama ini. Perkenalkan, nama saya Yoga Prakang Putra. Saya berperan sebagai raja. Perkenalkan, saya Nuraini Jelita Lestari. Saya berperan sebagai istri raja. Perkenalkan, saya Melida Putri Cahyani. Saya berperan sebagai Putri Kemarau. Perkenalkan, saya Rial Madan. Saya berperan sebagai pengawal raja. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini. Saya berperan sebagai Pramal. Perkenalkan, nama saya Giovanni. Saya sebagai Pramal. Perkenalkan, nama saya Rinda Lani. Saya sebagai ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Aski Nabesan. Saya sebagai pencari kayu bakar. Perkenalkan, nama saya Saudara sebagai warga pencari kayu bakar. Perkenalkan, nama saya Nuraini Antana sebagai warga ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Sakila Kartika Pratini sebagai petani. Setelah perkenalan diri, mari kita saksikan pertunjukan drama dari kelompok 2 yang berjudul Putri Kemarau. Zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Putri Kemarau. Dia tinggal bersama dengan ayahnya yang merupakan seorang raja. Negeri yang dipimpin oleh raja tersebut adalah negeri yang damai dan makmur. Sehingga pada suatu hari, bagaimana ini? Apa kalian sadar kondisi desa kita akhir-akhir ini? Iya, desa ini sangat menyedihkan. Akhir-akhir ini, desa sangat panas dan air melerang. Betulnya, kalau yakin melalui hal ini mereka kekurangan air. Bagaimana kalau kita bersama-sama menghadap raja agar dia segera mencari solusi untuk masalah ini? Saya setuju, mari kita jalan sana. Selama perjalanan menuju kerajaan, mereka menemui beberapa orang dan mengajak mereka untuk menemui sang raja. Kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap raja untuk mengatasi masalah bagaimana. Apakah kamu ingin ikut? Aku ikut aliran lainnya, cuma kecil. Aku tidak bisa mengikuti pakaian saya ini. Ya, aku juga ikut sama aku kesal karena kecerian ini. Para warga akhirnya datang ke kerajaan untuk menyampaikan keluh kesah mereka tentang musibah kekeringan ini. Tibanya di kerajaan, Ada gerangan apa kalian semua datang kemari? Jangan kami baginda raja, kami datang semata-mata untuk memohon kepada baginda untuk mengatasi permasalahan kita. Baiklah, sebenarnya saya juga sedang memikirkan masalah kemarau di negeri ini. Saya sudah mengundang para peramal untuk datang kemari untuk menemukan jalan keluarnya. Baik baginda, kami memohon kalau baik-baik baginda. Kalau begitu kami sedang memohon kembali dari Allah. pada siang harinya, seorang peramal yang telah diundang oleh raja akhirnya datang ke istana. Maaf, Baginda. Ada apa gerangan Anda memanggil saya? Saya mengundang Anda untuk datang kemari untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan kemarau di negeri ini. Beribu maaf, Baginda. Saya tidak tahu solusi atas kemarau ini. Lalu siapakah yang bisa menangani ini? Alangkah kasihannya rakyat saya. Mereka sangat menderita. Atas pengetahuan saya, Baginda. Baiklah, Pak, boleh pergi. Baik, Baginda. Peramal itu meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan pengawal berbicara tentang masalah ini. Wahai pengawalku, saya merasa sangat bersalah atas semua ini. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar ini. Maaf Baginda, saya mendengar peramal yang sangat. Peramal itu berasal dari desa yang sangat jauh dan kerajaan yang sangat sulit. Benar, Pak. Saya harus dia untuk mengatasi masalah ini. Tolong siapkan saya toko dan senjata untuk pergi ke sana. Seluruh penghuni kerajaan pun segera bersiap untuk menuju ke desa tersebut. Penghormatan bagi hamba baginda raja datang jauh-jauh dari desa ke gubuk hunian hamba yang sederhana.
ang pinakapapa. Kaya maaf lang waktu mo. Sekiranya, ada hal apa yang membuat Baginda Raja datang kemari? Saat ini, dan negeri itu sedang dilanda sebuah bencana musim kemarau yang sangat panjang. Aku tidak mampu mengatasinya. Apakah aku bisa menemukan jalan keluarnya? Baiklah Baginda, akan ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari desa Baginda. Petunjuk itu akan datang melalui mimpi sang putri pada malam hari. Baiklah, aku akan menanyakannya kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali Baginda Raja. Sang raja pun telah meninggalkan rumah peramal dan segera kembali ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Raja Kemendik kemudian menemui sang putri. Wahai putriku, aku sudah menemui peramal yang jauh di desa ini. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang jalan keluar atas permasalahan ini datang melalui mimpimu. Tidakkah kamu bermimpi tentang hal itu? Maaf Raja, sebelumnya semoga Akan tetapi, jika masalah pertandingan, kita serahkan saja kepada Tuhan. Benarlah kata-katamu sayang aku. Maafkan ayah, ayah sudah mengetahui tentang apa yang ayah buat. Malam pun tiba, sang putri tertidur di kamarnya. Saat tidurnya, sang putri bertemu dengan ibunya. Tuhan putriku, apa yang sedang terjadi di desa ini akan segera berakhir jika ada seorang yang ingin mengorbankan dirinya dan mau menyelam ke laut. Sang putri pun segera terbangun dari tidurnya dan tak lama raja masuk ke dalam kamar sang putri untuk menanyakannya. Ayah, ayah, Ada apa wahai putriku? ayah aku mengalami mimpi tersebut aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan apabila kesulitan di alam desa ini berakhir, maka harus ada seorang putri yang mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan dirinya ke laut. Kalau memang begitu, mari kita beritahu ini kepada rakyat. Dan ayah akan membawa sayembara untuk menemukan gadis yang mau untuk menceburkan dirinya ke laut. Baik ayah. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan semua rakyatnya dan bertanya kepada rakyat siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang telah dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk menjalani amanat ini? Mohon maaf ayah, aku telah menjadi korban demi kebaikan rakyat. Jangan anakku, engkau ada satu-satunya keluarga yang aku miliki dan engkau akan melanjutkan kerajaan ini. Tidak ayah, aku telah menjadi korban demi rakyat. Mungkin ini sudah takdirku. Benarlah kalau begitu nekatmu. Nanti malam kita pergi ke tepi laut. Baik ayah. Malam pun datang, raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi laut. Anakku, apakah kamu yakin dengan semua ini? Yakin ayah, kau ikhlaskan kepergianku dan maafkan semua kesalahanmu. Wahai rakyatku, ayo kita melakukan masing-masing. Setibanya di sana, raja pun tidur di kamarnya. Saat itu, raja mendengar suara goyang. Pergilah ke tepi laut dan temuilah putrimu. Raja pun segera terbangun dari tidurnya dan menemui rakyatnya kembali. Wahai rakyatku, aku telah bermimpi bahwa ada suara yang mengatakan bahwa kita pergi ke tepi laut sekarang juga. Ayo. Raja, rakyat, dan segera ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Ayah, Anakku! Terima kasih ya Tuhan telah menyelamatkan anakku. Pengawal tolong bawa putriku kembali. raja sangat bersukacita dan rombongan para warga pun segera kembali ke istana. Masalah yang ada di desa ini sudah terpecahkan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu. Menggantikan sang ayah, dia memerintahkan kerajaan dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Setelah menyaksikan drama Putri Kemarau,
kita dapat mengambil kesimpulan dari drama ini, yaitu pentingnya keberanian untuk berkorban dan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama. Pesan moralnya adalah kita harus memiliki keberanian untuk berkorban dan kepentingan untuk orang banyak. Sekian drama dari Putri Kemarau dari kelompok 2. Semoga pesan moral dari drama yang kami bawakan dapat diserap dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai narator perwakilan dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.